Angin dari gunung. A. Anapis. Sejauh mataku memandang, sejauh aku memikir, tak sebuah jua pun mengada. Semuanya mengabur, seperti semua tak pernah ada. Tapi angin dari gunung itu berembus juga. Dan seperti angin itu juga, semuanya lewat tiada berkesan. Dan aku merasa diriku tiada. Dan dia berkata lagi, lebih lemah kini. Kau punya istri sekarang, anak juga. Kau berbahagia tentu. Aku sendiri sedang bertanya, tentu karena tiap orang tak tahu kebahagiaannya. Orang cuma tahu kesukarannya saja. Dan dia diam lagi. Kami diam. Angin dari gunung datang lagi menerpa mukaku. Dan kemudian dia berkata lagi, sudah 5 tahun ya? Ya, 5 tahun kawin dan punya anak. Aku masih tinggal dalam diamku. Aku kira dia bicara lagi. Kau cinta pada istrimu, tentu. Anakku sudah 2. Ya, sudah 2. Kau tentu sayang pada mereka. Mereka juga tentunya. Dan kau tentu bahagia. Dia berhenti lagi. Lalang yang ditiup angin bergelombang menuju kami. Lalu angin menerpa mukaku lagi. Dan aku merasa ketiadaanku pula. Angin pergi. Kau ingat, Har? Apa? Kutanya dia dengan gaya suaranya. 9 tahun lalu. Ya, aku masih ingat. Tapi itu sudah lama lampaunya. Ya, sudah lama. Aku tak pernah mau mengingatnya. Tapi kini aku ingat lagi. Dia diam lagi dan memandang jauh ke arah gunung itu. Ketika itu seperti macam sekarang. Kita duduk seperti ini juga. Tapi tempatnya bukan di sini. Aku masih ingat. Sekali kau menggenggam jariku erat sekali. Aku biarkan dia tergenggam. Dan dalam tekanan genggamanmu, aku tahu kau mau bicara. Dan aku menunggunya. Tapi kau tak berkata apa-apa. Masa itu, masa kanak-kanak kita, kataku. Tapi cepat kemudian, aku jadi menyesal telah mengatakannya. Ya, katanya dengan suara tak acuh. Jari-jariku itu sudah tak ada lagi kini. Kedua tanganku ini, kau lihat, buntung karena perang. Dan aku tak lagi dapat merasa bahagia seperti dulu. Biar kau menggenggamnya kembali. Mulanya aku suka menangis, mengisi segala yang sudah hilang. Tapi kini, aku tak menangis lagi. Tak ada gunanya. Menangisi masa lampau, buat apa? Aku jadi sentimental, dan hatiku berteriak. Kau meneriakan 1000 kenangan yang datang mengharu biru. Aku coba membuang segala kesenduan, tapi aku menjadi tambah tenggelam olehnya.
dan angin meniup lebih syahdu terasa, serasa ada nyanyian iba besertanya. Tak ada gunanya, katanya lama kemudian, dan aku menunggu dia bicara lagi. Tapi itu saja yang dikatakannya, tak diteruskan. Kedua tangannya yang gunjung itu diacungkan ke depan, disilangkan, lalu digesek-gesekannya. Melihat itu, aku mau terseduh. Terseduh seperti ketika pusaran ibu mau ditambun. Kau punya anak, punya istri. Dari itu, kau punya pegangan hidup, punya tujuan minimal. Tapi yang terpenting, kau punya tangan, hingga kau dapat mencapai apa saja yang kau mau. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai laki-laki, sebagai manusia juga, seperti yang kita omongkan dulu. Kau dapat mencapai sesuatu yang kau inginkan. Alangkah indahnya hidup ini kalau kita mampu berbuat apa yang kita inginkan. Tapi kini aku tentu saja tak dapat berbuat apa yang kuinginkan. Masa mudaku habis, sudah ditelan kebuntungan ini. Dan tangan itu diturunkannya lagi. Dia memandang lebih jauh, melampaui balik gunung dari mana angin meniup. Kala itu, aku ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Sebuah ucapan yang indah dan memberi semangat seperti dulu sering kuucapkan untuk anak buahku di front barat. Tapi bagaimana aku dapat mengatakannya kalau semangat itu sendiri telah kulemparkan jauh-jauh pada suatu ketika. Dulu aku cantik juga, bukan? Katanya pula. Bahkan tercantik di front barat itu. Aku tahu semua orang mau menarik perhatianku. Semuanya mau mati-matian dan bekerja berat di depanku. Semuanya mau berjuang, membunuh musuh demi mendekatiku. Tapi ketika musuh datang, aku kebetulan tak ada di sana. Mereka habis lari kehilangan keberanian. Kalau pemimpin agung datang di front di waktu tak ada pertempuran, aku menjadi sibuk. Aku diminta mengatur tempat tidur mereka, makan mereka. Dan ketika mereka mau pergi, dicarinya aku dulu. Dijabatnya tanganku erat-erat, dan diucapkannya kata-kata yang indah dan berisi keharuan. Kami atas nama pemerintah dan seluruh pemimpin perjuangan revolusi kemerdekaan mengucapkan terima kasih kepada saudari. Kami sangat merasa bangga dengan adanya patriot wanita seperti saudari yang selamanya menyediakan waktu untuk memberi semangat kepada para prajurit kita. Kami juga yakin kalau saudari tak di sini, tentu front ini sudah lama diduduki musuh. Begitulah, kalau ada orang sakit, aku juga yang merawatnya. Dan di waktu malam yang damai, mereka diminta hiburan. Aku bernyanyi, mereka memetik gitar, dan mereka dapat melupakan segala hal-hal yang menekan. Dan waktu itu, aku sering merasa jumlah tanganku masih kurang. Aku mau tanganku lebih banyak lagi. Kalau boleh, sebanyak jari. Tapi sekali pernah juga aku berpikir-pikir bahwa hidup seperti itu tidaklah akan selamanya berlangsung. Suatu masa kelak,
akan berakhir juga. Dan kalau perang sudah selesai, aku ingin bersekolah lagi. Sekolah apa? Aku tak tahu. Yang aku tahu cuma tambah banyak ilmu, tambah banyak yang dapat perbuat. Itulah semua. Ya, itulah semua. Satu demi satu ucapannya berkecauan dalam hatiku. Dan kini, kumandangnya lebih menyayat terasa, lebih menusuk. Aku jadi tak berani mengangkat kepalaku. Makin lama, kian terkulai keseluruhan adaku di dekatnya. Matahari ketika itu sangat cerahnya. Bayangan pohon manggis bertelau-telau pada rumput hijau. Dan di kiriku dia duduk, mengunjurkan kakinya. Kaki itu, kaki yang dulu juga. Kaki yang pernah menggodaku. Sekarang, kaki itu terhampar begitu saja. Dan aku tak dapat memandangnya lama-lama. Karena kaki itu tidak berbicara apa-apa lagi bagiku kini. Dan perasaanku tidak seperti dulu lagi. Justru itulah yang menyebabkan aku merasa dipilukan perasaanku sendiri. Hendak keulus hatinya, hendak ku ceritakan sejarah hidup Helen Keller. Bahkan hendak ku katakan juga bahwa aku mau memeliharanya, memelihara dia. Tidak. Dan aku sudah punya 2 anak, Agus dan Hafni. Ketika aku sadar jalan itu buntu, aku menyesali diriku sendiri. Juga menyesali segala yang sudah terjadi. Dan aku tak bisa berdoa untuknya. Doa serasa tak berharga kini. Tiap-tiap orang punya doa. Dan doa sekedar doa tak ada gunanya. Maka aku merasa segalanya jadi terbang. Apa yang kau pikirkan? Tanyanya tiba-tiba. Aku jadi gugup dan tersentak dari keterbanan perasaanku. Dan aku katakan bahwa aku sedang memikirkannya. Masa dipikirkan lagi? Katanya. Apa perlunya? Semua sudah sewajarnya, bukan? Apa? Kataku tanya ragu-ragu. Kau memikirkanku, kan? Tidak setepat itu benar. Aku sedang memikirkan apa yang hendak kulakukan. Untuk apa? Untukmu. Sia-sia saja. Tiba-tiba, ku ingat pada pusat rehabilitasi di Solo. Dan lalu, ku katakan kepadanya. Lama ia terdiam, dan matanya seperti melangkaui segala apa yang dapat dilihatnya. Bagaimana? Setuju? Kalau kau setuju, jangan kau pikir apa-apa. Aku yang uruskan semua. Tapi dia masih tiada memberi reaksi. Dan aku mendesak lagi. Kalau perlu, tidak. Aku sendiri yang akan mengantarkan kau. Barangkali tidak lama kau di sana. Kau sudah bisa pulang lagi. Dan selanjutnya, kau sudah bisa berbuat sesuatu lagi, seperti dulu. Lalu ia memandang kepadaku, dan tersenyum. Tetapi senyumnya ini menusuk hatiku. Aku jadi gugup. Mengapa kau tersenyum? Tanyaku dalam kehilangan keseimbangan diriku. Mungkinkah orang sepertiku ini dapat berbuat sesuatu?
Tanyanya dengan suara yang lain sekali bunyinya, begitu pahit. Dan aku jadi ragu-ragu untuk meyakinkannya lagi. Lalu aku pura-pura tak mendengarkan apa katanya. Aku beri dia semangat yang bernyala-nyala, yang aku sendiri pada dasarnya sudah tak percaya akan semangatku sendiri. Dan dia tahu itu rupanya. Kau sendiri tak yakin dengan ucapanmu. Bagaimana mungkin aku meyakinkannya, katanya. Tapi sedikitnya kau lebih bisa berbuat banyak nantinya. Ya, tentu saja. Seperti juga dulu kan? Seperti dulu. Seolah-olah kalau tidak ada aku, semuanya seperti tidak akan sempurna. Semua pekerjaan seolah tak akan selesai. Semua orang memerlukan tenagaku. Semua orang jatuh cinta padaku. Semua orang haus akan segala yang ada padaku. Tapi setelah itu apa lagi? Aku tak merasa terpaan angin dari gunung itu lagi. Yang kurasakan terpaan ucapannya pada mukaku. Karena terasa sebagai umpatan yang pahit, tapi dicelup dengan tengguli. Kau kasihan padaku, bukan? Kenapa tidak? Ya, tentu saja kau kasihan padaku. Karena kau merasa berdiri di tempat yang sangat tinggi. Sedang aku jauh di bawahmu. Lalu dari tempat tinggi itu, kau memandang kepadaku. Oh, alangkah kecilnya kau, Nun, katamu. Aku mau membantah, tapi sebelum aku dapat memilih kata, dia berkata lagi. Seperti tadi saja, kalau bukan aku yang menyapamu, kau takkan tahu siapa aku, bukan? Sedang mata pertamamu melihat aku tadi, kau seolah melihat pengemis yang dijijiki. Alangkah cepatnya segalanya berubah. Dan lebih cepat lagi, seseorang melupakan seseorang lainnya. Meski pernah orang itu dicintainya. Aku ingin memandangnya tepat. Hendak aku mencoba menyatakan bahwa segalanya mempunyai alasan-alasan tertentu. Ingin aku menentang matanya. Hendak meyakinkannya. Seperti pernah kulakukan dulu kepadanya. Meski bagaimana, aku tahu kau baik, katanya lagi. Nun. Tiba-tiba seorang gadis kecil memanggil-manggil. Dan panggilan yang tiba-tiba itu mencairkan impitan yang memberat antar kami. Kemana, Uni, Nun? Melalar saja, tidak tahu di buntung awak. Gadis kecil berkata lagi, sambil memandang padaku dengan curiga dan kebencian. Aku jadi kaget. Kalau gadis kecil semanis ini bisa bertingkah begitu terhadap Nun. Inikah lingkungan hidup Nun? Pikirku. Di mana sedari kecil anak-anak telah memandang Nun sebagai manusia tak berguna. Manusia yang sial. Kupandang wajah Nun yang berubah-ubah. Tapi cepat-cepat disembunyikannya wajahnya itu dari pandanganku. Nenek memanggil, cepatlah. Gadis itu memamarkan lagi. Tolong tegakkan aku mau ke nenek. Nun berkata padaku dengan suara dalam lehernya. Dan ku tolong dia berdiri. Tapi
Tapi waktu itu aku jadi sentimental lagi, melebihi tadi. Nenek sudah tua benar, sudah lupa segalanya selain aku. Dan kalau aku tak ada di dekatnya, nenek merasa kehilangan nyawanya, katanya pula, dan lalu pergi meninggalkanku yang tersenyum. Ketika ia membelok ke arah jalan raya, dia membalikan badannya lagi ke arahku dan berkata pula, nenek tak bisa berpisah denganku. Antara kami berdua ada perpaduan nasib. Dan nenek ingin hidup lebih lama, karena dia tak hendak membiarkan aku hidup sendirian. Dan melangkah lagi, tapi sebentar kemudian dia memaling lagi dan berkata, tapi kalau nenek sudah tak ada lagi, aku juga tidak memerlukan apa pula. Lalu dia melangkah, tapi sebelum dia hilang di balik belukar yang bergoyang, ria ditiup angin dari gunung itu, kukatakan padanya, besok aku akan datang lagi ke sini, Nun. Tapi dia tidak menoleh lagi, hilang di balik belukar itu. Dan belukar itu bertambah ria menarik, ditiup angin dari gunung. Angin dari gunung yang meniup belukar hingga bergoyang dan menari ria itu. Angin itu juga yang meniup aku, meniup Nun, dan meniup gadis kecil itu.